Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu wa nusallim ala rasulillahil karim. Para penonton di mana saja Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Supriyandi, peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar. Video pembelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang pendidikan Islam. Seperti apa konsepnya, bagaimana tujuannya, dan relevansinya di era modern. Seperti apa? Mari kita nantikan pada slide berikutnya. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Proses ini mencakup pembinaan jasmani, akal, dan rohani agar seimbang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian umat Islam di tengah perubahan zaman. Selanjutnya yaitu seperti apa pendidikan Islam itu? Ya, menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk membina dan membimbing fitrah manusia agar berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan Shakiyah Darajat menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses internalisasi ajaran Islam ke dalam diri manusia sehingga memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Intinya adalah pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pembinaan akhlak dan keimanan. Nah, sekarang kita akan mengetahui seperti apa tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dari segi iman, ilmu, dan akhlak. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pendidikan Islam itu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, senantiasa menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan aspek iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi rem, menjadi modal dalam kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah membina akhlakul karimah. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, innama bu'istu liyutammimu makarimal akhlak. Jadi Nabi selain dia adalah penyampai risalah, Rasulullah SAW merupakan seorang pendidik yang hebat, sehingga cara mendidiknya beliau kepada sahabat-sahabatnya itu sangat luar biasa. Tetapi Nabi lebih menekankan pada aspek akhlakul karimah. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani. Jadi dengan adanya pendidikan, seorang murid, seorang peserta didik, bagaimana mereka diantarkan
untuk mengasah potensi akalnya, kemudian jasmaninya maupun dengan rohaninya. Selanjutnya adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berguna. Ini tujuan pendidikan Islam. Karena kenapa? Kalau kita melihat dari sabda Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'um linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yang diharapkan dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Bagaimana mereka setelah mereka dididik mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu kemudian dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seperti apa ruang lingkup pendidikan Islam? Ruang lingkup pendidikan Islam sangatlah luas. Tapi pada video pembelajaran kali ini kita akan mempeta-petakannya. Ada berapa poin? Yang pertama, ruang lingkup pendidikan Islam itu terkait dengan akidah. Apanya di sini yang mau dilihat? Bahwa perlunya pembinaan keyakinan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Karena ini penting. Apalagi seorang muslim, maka hendak yang harus diyakini sepenuhnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah itu adalah pembahasan tentang pengajaran tata cara ibadah yang sesuai dengan syariat. Kenapa hal seperti itu? Karena bukti dari keyakinan kita, begitu kita mengatakan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula wujud dari keimanan itu kita harus buktikan dengan ibadah. Bukti penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus perbanyak ibadah. Kemudian selanjutnya adalah akhlak. Akhlak yang diharapkan adalah bagaimana terjadinya pembentukan moral yang baik. Akhlaknya baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah tentang muamalah. Muamalah di sini adalah bagaimana pendidikan itu memiliki pengaruh atau memiliki hubungan antara sosial dan ekonomi. Jadi, dalam hal mensupport pendidikan, maka diharapkan adanya muamalah, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial yang harus menyatu. Bagaimana kita menciptakan sesuai apa yang diinginkan dalam pendidikan Islam. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini seorang peserta didik dia harus atau mampu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah. Nah, selanjutnya metode pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam antara lain itu ada metode keteladanan, uswatun hasanah. Guru atau pendidik menjadi teladan, menjadi contoh. Kemudian adalah pembiasaan atau yang dikenal dengan istilah habituation, melatih peserta didik melakukan kebaikan secara rutin. Kemudian metode selanjutnya adalah metode nasihat, mauizah, memberikan arahan dan nasihat yang menyentuh hati. Selanjutnya adalah diskusi tanya jawab,
bagaimana peserta didik diharapkan untuk bisa melatih berpikir kritisnya. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman langsung, praktek nyata dari ilmu yang diperoleh. Tentunya kalau kita berbicara tentang metode, banyak sekali metode. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, dan lain sebagainya. Masih banyak metode-metode semuanya. Nah, sekarang relevansinya pendidikan Islam di era modern. Pendidikan Islam tetap sangat relevan di era modern karena menjadi benteng moral di tengah arus globalisasi dan budaya luar. Yang kedua, membentuk generasi yang memiliki akhlak mulia dan berwawasan luas. Selanjutnya, mencegah krisis identitas dan dekadensi moral. Selanjutnya adalah menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya adalah mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan teknologi dan perkembangan zaman dengan landasan iman yang kokoh. Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam adalah proses pembinaan menyeluruh yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan ini bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Di era modern, pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk menjaga moral dan akhlak generasi muda serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Nah, sampai di sini tentunya dari video pembelajaran ini ada tugas. Nah, tugasnya ada 3 poin. Ya, mudah-mudahan mahasiswa bisa mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya, cukup sekian dan terima kasih. Saya Supriyandi, peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar tahun 2025. Saya undur diri. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usiku wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.